Ngomong-ngomong soal jamur tiram, tak lengkap kalau tak datang langsung ke tempat dari mana jamur itu berasal. Tempat budidaya jamur seluas 2 hektar ini bisa memanen jamur hingga 2 kuintal setiap harinya. Jamur biasa dipasarkan ke daerah Jawa Barat dan Jabodetabek. Selain dijual dalam bentuk kiloan, ada cara unik agar jamur bisa diterima oleh kalangan muda, khususnya mereka yang tinggal di perkotaan. Di tangan anak-anak muda, jamur berubah menjadi spesial dan unik. Berawal dari 4 sekawan yang ingin keluar dari rutinitas sehari-harinya, Aldi, Anissa, Adi, dan Robi mencoba menggeluti industri jamur. Menariknya, tak ada satupun dari mereka yang berjurusan pangan saat kuliah. Namun, dengan ketekunan dan keuletan, muda-mudi ini mampu membawa usaha mereka hingga mendunia. Mereka bahkan sempat mendapat penghargaan dari perusahaan minyak terkemuka asal Inggris sebagai penggagas usaha yang mengembangkan perekonomian petani lokal. Kali ini saya berkeliling ditemani Aldi, salah satu pendiri dari Growbox. Ya, biar bisa belajar cara budidaya jamur tiram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, ini lagi ngapain nih? Apa kabar, Aldi? Kita lagi mau bikin backlog di sini. Dalam produksi penanaman jamur, kita harus membuat backlog atau wadah plastik berisi bibit jamur. Dan cara budidaya dengan backlog ini sudah ada sejak tahun 1917. Backlog jamur? Iya. Oh, ini? Iya. Ini awal medianya seperti ini. Oh, ini bukan serbuk kayu doang ini, bukan? Bukan. Ini macam-macam. Pertama, serbuk gergaji hasil limbah dari pabrik kayu diayak. Ini bertujuan untuk memisahkan kotoran dan batu-batu yang terdapat pada serbuk. Serbuk gergaji menjadi media tanam paling baik karena kandungan serat, lignin, dan selulosanya lebih tinggi. Serbuk kayu selanjutnya dicampur dengan polar atau skam sebagai sumber nitrogen, serta kapur untuk menjaga keseimbangan pH dan air. Jadi, Oh ya, ini udah berubah ya warnanya? Warnanya berubah karena kita kasih air. Nah, kadar airnya harus 70%. Banyak dong? Banyak sebenarnya, karena si jamur itu butuh lembab. Nah, coba dicek aja Mas Ben. Nah, cara buat ngecek kadar airnya 70% adalah ketika digenggam gini, terus dilepas, dia menggumpal, tapi nggak ada air yang keluar, gitu. Setelah bahan sudah siap, tahap berikutnya adalah packing. Dari mesin mixing, serbuk diserok dan dimasukkan ke dalam mesin yang disebut lodging. Mesin secara otomatis akan mengisi kantong-kantong ini. Dalam sehari, mesin ini bisa menghasilkan sekitar 5.000 backlog. Wow! Dari mesin, kantong backlog ditutup dengan cincin pipa sebagai tempat untuk memasukkan bibit dan tempat keluarnya jamur. Tapi ngomong-ngomong, saya pengen nyobain ini, Di. Cara masukin ke dalam ini kan agak ribet ya? Jadi si kardus ini tuh udah pernah mengalami perubahan 5 kali lah dalam prosesnya. Kenapa? Jadi sesuai dengan kebutuhan. Yuk kita lanjut lagi berkeliling tempat budidaya jamur tiram. Aldi mengajak saya ke tempat sterilisasi. Jadi di sini fungsinya adalah gimana kita bisa ngilangin bakteri-bakteri sama jamur-jamur yang lain yang ada di sini. Karena kita nggak pengen ada jamur lain yang tumbuh selain jamur yang kita tanam nanti. Asal nggak jamuran aja. Yoi. Pada tahap ini, backlog disterilisasi melalui proses pasteurisasi atau pemanasan selama 6 jam lamanya. Backlog kemudian didinginkan selama setengah hari, lalu menuju proses inokulasi atau proses penanaman bibit ke dalam media tanam. Proses ini harus dilakukan di ruang steril. Bibit dimasukkan ke dalam cincin pipa dan langsung ditutup untuk mencegah agar backlog tidak terkontaminasi. Backlog kemudian menuju ruang inkubasi. Inkubasi merupakan masa pertumbuhan hifa atau sel-sel jamur berbentuk benang. Suhu yang dibutuhkan pada proses ini adalah 22 hingga 28 derajat Celcius. Dan masa inkubasi bisa mencapai 40 hari. Perbedaan backlog yang sudah siap panen dan belum bisa dilihat dari warnanya. Ketika backlog sudah berwarna putih dengan meselium atau serat-serat menyerupai akar dari sekelilingnya, menandakan backlog sudah siap dipanen. Semua backlog yang sudah berumur sekitar 1 bulan dimasukkan ke dalam kumbung atau rumah jamur yang biasanya terbuat dari kerangka bambu. Di dalam kumbung ini terdapat ribuan backlog yang tersusun rapi di atas rak. Dalam proses panen, penutup backlog dibuka agar oksigen masuk dan tubuh buah jamur pun mulai terlihat.
Siap makan jamur? Saya sih siap. Nutrisinya banyak, proteinnya juga banyak nih. Tak hanya memproduksi jamur tiram dalam skala besar, bentuk media tanam yang menarik menjadi inovasi Aldi dan kawan-kawan untuk menarik minat generasi muda. Tapi ngomong-ngomong, saya pengen nyobain ini, Di. Cara masukin ke dalam ini kan nggak ini Ya. agak ribet ya. Jadi si kardus ini tuh udah pernah mengalami perubahan 5 kali lah dalam proses. Backlog selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak kardus ini. Terus butuh treatment apa lagi supaya dia langsung tumbuh gitu? Nah, cara numbuhinnya gampang, sekarang tinggal dibuka. Bagian depan backlog kemudian dibuka. Untuk pemeliharaannya cukup semprotkan air sehari 2 kali tiap pagi dan malam. Dan sekitar 2 minggu jamur tiram akan tumbuh dari sini. Optimalnya bisa panen 3-4 kali. Dan terakhir kita bisa tulis nama di kotak ini. Hehe, asik. Terus kalau ini kok ada yang kayak botol gitu? Ya, nah ini adalah packaging paling baru kita. Jadi nanti kita bakal bikin ini jadi lebih terjangkau sebenarnya supaya kita bisa mengencourage orang-orang untuk berurban farming di rumah. Iya. Sebenarnya kenapa kamu milih bisnis ini, Di? Ya. Apa istimewanya? Jadi kenapa kita milih jamur? Yang pertama, dia itu sangat nutritious karena dia memiliki nutrisi 4 sehat 5 sempurna itu dalam satu ingredient Dalam saja. satu ini? Betul. Yang kedua, dia itu sangat adaptif. Maksudnya? Jadi dia bisa tumbuh di mana aja tuh, bisa tumbuh di hutan, gunung, sungai, laut. Harusnya jamur nih gampang banget bisa tumbuh di kota tuh gampang. Ya, berawal dari serbuk kayu, tak disangka tumbuhan jamur bisa menghasilkan makanan lezat di atas meja. Seperti jamur sandwich ini. Untuk membuatnya juga mudah, campur irisan tomat, bawang bombay, dan daun peterseli dalam satu wadah. Lalu peras jeruk lemon, taburkan lada hitam dan garam. Selanjutnya tuang sedikit minyak zaitun, panggang jamur tiram dan roti, dan tak lupa telur mata sapi. Setelah semua matang, susun sayur, jamur, dan telur. Wih, wow, mantap ya. Tekstur jamurnya masih berasa jamur banget dan aromanya jamurnya masih ada, tapi ini enak karena udah di mix sama herb ya. Macem-macem nih kan, bumbu-bumbunya ini banyak ini disiram gitu. Taburin di atasnya. Maaf ya. Habisin nggak? Habisin ya? Mau? Udah. Ntar dulu, saya mau nyobain yang ini dulu ya. Sekarang kembali ke Anda. Silakan pilih. Mau yang enak tapi manfaatnya banyak atau yang enak manfaatnya kurang. Kalau saya sih milih yang manfaatnya banyak.